Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat ya. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari pembelajaran 6. Pembelajaran 6 adalah pembelajaran terakhir di subtema 1 yang berjudul Hidup Rukun di Rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, Ibu ajak anak-anak untuk menyiapkan alat tulis, juga menyiapkan buku tema 1 halaman 40. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar secara bersama-sama? Kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar di pagi hari ini. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu. Begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik. Begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak. Begitu pula sebaliknya. Anak-anak yang ada di rumah, saling menghargai perlu dilakukan bukan hanya di rumah tetapi di mana saja kita berada. Anak-anak yang ada di rumah, tahukah anak-anak bahwa ketika kita saling menghargai pendapat orang lain, kita sudah mengamalkan sila Pancasila. Nah, siapa yang tahu sila keberapakah yang berkaitan dengan menghargai pendapat orang lain? Ya, benar anak-anak. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat perwakilan. Itulah sila yang sesuai dengan sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu berikut ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata ayah kepada anak-anaknya. Aku ingin pergi ke kebun binatang, kata Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu kepada anak-anaknya. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, sahut Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata ayah kepada semua anggota keluarga. Begini saja saya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kata Mutiara kepada ayahnya. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kata Udin kepada kakaknya. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kata ibu. Kalian memang anak-anak yang hebat. Kata ayah. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi percakapan antara Udin dan anggota keluarganya. Percakapan itu berisi tentang mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan kemana mereka akan pergi berwisata. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bermusyawarah adalah salah satu sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Untuk mendapatkan suatu hasil keputusan, kita harus bermusyawarah supaya keputusan itu adil. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau anak-anak berbeda pendapat di rumah, anak-anak harus memutuskannya dengan bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh Udin dan keluarganya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, di dalam percakapan yang kita sudah baca bersama-sama tadi, ada sebuah ungkapan yang terdapat di dalam percakapan itu. Coba anak-anak
Cari di mana ungkapan itu berada dan coba anak-anak sebutkan ungkapan apa yang terdapat di dalam percakapan ibu itu. Ibu tunggu. Ya, anak-anak yang ada di rumah bagaimana? Apakah anak-anak sudah menemukan ungkapan yang terdapat di dalam percakapan tadi? Ya, kalau sudah ketemu, kita jawab bersama-sama ya. Ungkapan yang terdapat di dalam percakapan adalah kepala dingin. Ini ada terdapat di sini. Ya, baik. Anak-anak yang ada di rumah sekarang, tugas untuk anak-anak adalah silahkan anak-anak menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang terdapat di halaman 41 dan halaman 42 berkaitan dengan percakapan yang baru saja kita baca dan kita bahas bersama-sama. Anak-anak yang ada di rumah, hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Apakah anak-anak juga hidup rukun di rumah? Ya, anak-anak yang ada di rumah, sekali lagi ibu katakan bahwa hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Bagaimana kalau seandainya di rumah anak-anak suka bertengkar? Anak-anak suka baku marah dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di rumah. Pasti hidup di dalam rumah tidak akan ada suasana tenang, apalagi suasana damai, bukan? Untuk itu anak-anak perlu menerapkan gaya hidup rukun di dalam rumah supaya hidup tenang, hidup damai, penuh sukacita dan berbahagia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang ada tugas lagi untuk anak-anak. Coba anak-anak perhatikan di halaman 44. Ada sebuah teks cerita. Teks cerita tersebut masih perlu dilengkapi dengan kata-kata. Nah, teks cerita tersebut masih perlu dilengkapi dengan kata-kata yang tepat. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang coba anak-anak baca baik-baik teks cerita tersebut. Lalu anak-anak lengkapi dengan kata-kata yang terdapat di dalam kotak ini. Anak-anak yang ada di rumah tidak perlu menulis kembali teks cerita tersebut. Anak-anak hanya perlu menuliskan kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat teks cerita tersebut. Ini ada kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga, kata yang keempat, kata yang kelima, dan kata yang keenam. Jadi, coba kita baca teks cerita tersebut. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Kira-kira jawabannya jalan tengah, mobil, bermotor, bangun, macet, bekal, atau tiket. Silahkan tulis jawabannya. Anak-anak hanya perlu menulis jawabannya. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah jalan tengah, mobil bernomor, bangun, macet, bekal, atau tiket. Dan seterusnya. Silakan anak-anak lengkapi. Ingat tidak perlu menulis kembali cerita ini. Anak-anak hanya perlu menuliskan urut-urutan kalimat, urut-urutan kata yang tepat. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan kembali menghitung jumlah kubus. Nah, sekarang caranya adalah kita akan mencari sebuah tiket bekas dan kita akan menemukan nomor tiket tersebut. Seperti contoh yang dilakukan oleh Udin berikut ini. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, sekarang perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah yaitu 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan seperti ini. 354 itu sama dengan terdapat 3 kubus ratusan
5 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Saya ulangi, 354 itu sama dengan 3 kubus ratusan, 5 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Sehingga 300 ditambah 50 ditambah 4 itu sama dengan 354. Jadi banyaknya kubus ada 354, dibaca 354. Contoh yang berikut, bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan seperti ini. 454 ada 4 kubus ratusan, ada 5 kubus puluhan, dan ada 4 kubus satuan. 454 ada 4 kubus ratusan, 5 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. 400 banyaknya ada 400 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 454. Banyaknya kubus adalah ada 454. Dibaca 454. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti? Jika sudah mengerti, tugas untuk anak-anak yang ketiga yaitu tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-katanya. Tuliskan seperti ini. 454. Jadi sekarang tuliskan 675, 565, 875, 345, dan 985 di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah anak-anak mengerjakan tugas ini, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir di subtema 1 ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati anak-anak semua.